Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video bagian kelima kita ngebahas matriks. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mencari inverse suatu matriks serta sifat-sifat dari inverse matriks. Sebelum teman-teman mempelajari video kelima ini, sebaiknya teman-teman pelajari terlebih dahulu video 1 sampai 4 karena itu akan kita gunakan pada materi ini. Oke, pada video ini kita akan belajar submateri terakhir tentang matriks yaitu inverse matrix. Pertama kita pahami dulu pengertian atau definisi dari inverse matrix. Misal A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo yang sama. Matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. I ini adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai 1 semua ya. Ini udah saya bahas di video bagian pertama. Nah, untuk inverse sendiri penulisannya seperti ini ya. Ini A inverse. Penulisannya itu pangkat negatif 1. Jadi kalau inverse dari B berarti B pangkat negatif 1. Ini penulisan atau notasi untuk inverse. Contoh, misalnya diketahui matriks A 3512 dan matriks B 2 negatif 5 negatif 1 3. Jika kita kalikan A kali B, matriks A kita kali dengan matriks B, ternyata hasilnya adalah 1001. Ini adalah matriks identitas ya. Sekarang kalau kita balik, barusan kan A kali B, sekarang coba B kali A. Matriks B kita kalikan dengan matriks A, ternyata hasilnya sama. 1001, ini matriks identitas juga. Nah, dari sini berlaku hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan matriks identitas. Nah, karena berlaku ini, maka kedua matriks tersebut A dan B adalah matriks yang saling inverse. Jadi bisa kita tulis A ini adalah B inverse atau A ini adalah inverse dari matriks B dan B adalah inverse dari matriks A. Nah, sekarang gimana kalau kita mau nyari inverse suatu matriks misalkan, ya? Diketahui suatu matriks, kita mau nyari inverse-nya. Kita bisa menggunakan formula berikut ini atau rumus berikut ini. Nah, ini rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari inverse suatu matriks. A inverse sama dengan 1 per determinan kali adjoin. Ini rumusnya ya. Ini berlaku untuk matriks ordo berapapun. Kalau syaratnya tapi harus matriks persegi ya. Bisa 2 kali 2, 3 kali 3, bahkan 4 kali 4 dan seterusnya juga bisa. 1 per determinan kali adjoin. Ini kita catat, ini penting. Nah, kita udah belajar bagaimana cara mencari adjoin matriks yang ordo 3 kali 3 pada video bagian keempat. Nah, kalau ordonya 2 kali 2, kita nggak usah pakai cara itu. Kemarin kan kita pelajari cara mencari kofaktor, kemudian kita transposkan, maka dapatlah adjoin. Kalau 2 kali 2, caranya cukup sederhana untuk 2 kali 2. Seperti ini. Misal matriks A, elemennya A, B, C, D, maka adjoinnya teman-teman tukar antara A dengan D menjadi DA. Kemudian B dan C-nya itu berubah tanda, jadi min B, min C. Ini adalah adjoin dari matriks A. Saya ulangi, A dan D-nya kalian tukar, kemudian B dan C-nya berubah tanda. Ya, jadi D negatif B, negatif C, A. Contoh, misalkan kita mau mencari inverse dari matriks A. Matriks A-nya 3512. Inverse itu kan 1 per determinan kali adjoin. 1 per determinan berarti A inverse sama dengan 1 per, kita determinan kan ini. Masih ingat caranya? Diagonal utama kita kalikan 3 kali 2, 6 dikurangi diagonal sampingnya kita kalikan 5 kali 1, 5. Kemudian kita kali dengan adjoinnya ya. Kita kali dengan adjoinnya. Adjoinnya itu A dan D kita tukar. 3 dan 2 kita tukar. Ini 2, ini 3. Kemudian B dan C-nya itu berubah tanda. Negatif 5, negatif 1. Jadi 1 per 6 dikurangi 5 itu 1 kali 2 negatif 5, negatif 1, 3. 1 per 1 kan 1. 1 kali ini ya tetap
2, negatif 5, negatif 1, 3. Ini adalah inverse dari matriks A. Nah, itu adalah cara mencari inverse kalau ordonya 2 kali 2. Oke, sekarang kita coba mencari inverse dari matriks yang berordo 3 kali 3. Ini contohnya. Misalkan B adalah matriks ordo 3 kali 3. Ini elemennya 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, 0. Maka B inverse sama dengan penyelesaiannya. Nah, rumusnya masih sama ya seperti tadi. B inverse itu sama dengan 1 per determinan B kali adjoin B. Berarti kita cari dulu determinan dari matriks ini. Masih ingat cara mencari determinan yang ordo 3 kali 3. Dua kolom pertama ini kita tulis ulang di sini untuk membantu kita. Nah, kita kalikan diagonal utamanya ya. 2 kali negatif 1 kali 0 itu 0. Kemudian kita tambah bagian sini kita kalikan. 1 kali 4 kali 2 8, kemudian kita tambah lagi bagian sini kita kalikan 0 kali 3 kali 2 0, kemudian kita kurangi yang diagonal sampingnya 0 kali negatif 1 kali 2 0, kemudian kita kurangi lagi 2 kali 4 kali 2 berapa? 16 ya. Kemudian kita kurangi lagi 1 kali 3 kali 0 0. Jadi kita peroleh 8 dikurangi 16 negatif 8. Nah, ini adalah determinan dari matriks B. Sekarang kita akan mencari adjoin dari matriks B. Kita cari dulu minornya. M11 minor 11. Caranya kita tutup baris pertama dan kolom pertama. Nah, ini kita determinankan ya. Negatif 1, 4, 2, 0 kita determinankan. Berarti negatif 1 kali 0, 0 dikurangi 8 kali 4 kali 2, 8. 0 dikurangi 8, negatif 8. Ini minor 11. M12 kita tutup baris ke 1 kolom kedua. 3, 4, 2, 0. Ini kita determinankan. 3 kali 0, 0 dikurangi 4 kali 2, 8. Negatif 8 juga. Kemudian kita cari minor 1, 3. Kita tutup baris ke 1 kolom ketiga. 3 negatif 1, 2, 2. Determinankan. 3 kali 2, 6. Negatif 1 kali 2, negatif 2. 6 dikurangi negatif 2 berarti 8. Kemudian M21 kita tutup baris kedua kolom ke 1. Seperti ini. 1, 0, 2, 0. 1 kali 0, 0 dikurangi 0 kali 2, 0. 0 dikurangi 0. 0, M22 kita tutup baris kedua kolom kedua. 2, 0, 2, 0. 2 kali 0, 0 dikurangi 0 kali 2, 0. Berarti masih 0 juga. M23 kita tutup baris kedua kolom ketiga. 21, 22. 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 2, 2. Kemudian M31 kita tutup baris ketiga kolom ke 1. Determinankan juga. 1 kali 4, 4. 4 dikurangi 0 kali minus 1, 0. 4 dikurangi 0, 4. Kemudian M32 kita tutup baris ketiga kolom kedua. 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 0, 8. Kemudian terakhir M33. Baris ketiga kolom ketiga. 2 kali negatif 1, negatif 2. Negatif 2 dikurangi 3, negatif 5. Nah, ini M33. Oke. Nah, sekarang kita cari kofaktornya. Ingat tandanya. Plus, minus, plus. Minus, plus, minus. Plus, minus, plus. Di sini M11. Ya, berarti plus negatif 8. Di sini M12 negatif 8, ini M13 positif 8. Di sini M21 berarti 0, kemudian 0, 2, 4, 8 dan negatif 5. Ya, jadi kita dapat kofaktornya adalah positif kali negatif. Di sini negatif 8, negatif kali negatif positif 8, positif kali positif 8, ini 0, 0, negatif 2, 4, negatif 8, dan negatif 5. Nah, ini kofaktornya. Ya. Nah, kita cari adjoin. Ingat, adjoin itu adalah kofaktor kita transposkan. Jadi yang ini kita transposkan ya. Kita jadikan barisnya jadi kolom. Baris pertama negatif 8, 8, 8. Kita jadikan kolom pertama. Negatif 8, 8, 8. Baris kedua kita jadikan kolom kedua.
0, 0, negatif 2, dan baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. 4, negatif 8, negatif 5. Nah, sekarang kita bisa mencari inverse-nya. Inverse itu 1 per determinan. Tadi determinannya adalah negatif 8 kali adjoin. Negatif 8, 0, 4, 8, 0, negatif 8, 8, negatif 2, negatif 5. Jadi inverse-nya adalah 1 per negatif 8 kali negatif 8. Positif 1. 1 per negatif 8 kali 0, 0. 1 per negatif 8 kali 4 itu negatif setengah. 1 per negatif 8 kali 8 negatif 1, 0. Ini berapa? Positif 1 ya. Kemudian 1 per negatif 8 kali 8 ini negatif 1. 1 per negatif 8 kali negatif 2 itu positif 1 per 4. Kemudian 1 per negatif 8 kali negatif 5 positif 5 per 8. Ini adalah inverse dari matriks B. Oke, sekarang kita bahas sifat-sifat dari inverse matrix. Sifat yang pertama, misalkan ada perkalian A kali B sama dengan C. Kita mau nyari matriks A. Di matriks itu tidak ada pembagian ya. Jadi jangan sampai teman-teman nyari matriks A itu berarti C dibagi B. Itu salah. Nah, kalau kita mau nyari matriks A, caranya A ini sama dengan C kali B inverse. Matriks C kita kalikan dengan inverse dari matriks B-nya. Nah, ini perlu teman-teman ingat karena sering kita gunakan. Nah, sekarang gimana kalau kita mau nyari matriks B-nya dari A kali B? A kali B sama dengan C. Kalau kita mau nyari matriks B-nya, B itu sama dengan A inverse kali C. Nah, hati-hati bagian sini. Ini jangan sampai kebalik. Misalkan mau nyari A, teman-teman kebalik jadi B inverse kali C. Hasilnya itu keliru nanti. Ya, akan beda hasilnya. Di sini A inverse kali C. Kalau kebalik juga C kali A inverse, ini hasilnya akan beda. Jadi harus hati-hati pada bagian ini. Dan dua rumus ini harus diingat karena ini sering sekali kita pakai. Kemudian sifat berikutnya, A kali A inverse itu sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas. Nah, ini sama aja dengan syarat tadi inverse ya di awal. Kemudian sifat keempat, kalau matriks inverse kita inversekan lagi, hasilnya adalah matriks semula. Kemudian sifat terakhir, A kali B jika kita inversekan ini sama dengan B inverse kali A inverse. Jadi posisinya dibalik. A kali B dia menjadi B inverse kali A inverse. Oke. Sebagai contoh, jika diketahui ini matriks 1 2 3 1 kali matriks P sama dengan, nah ini kalau perkalian matriks ternyata hasilnya adalah ini 4 11 7 8, maka matriks P sama dengan, kita misalkan ini sebagai matriks A ya. Dan ini sebagai matriks B. Dari sini kita peroleh perkalian A kali P sama dengan B. Kita mau nyari matriks ini P, berarti kita mau nyari bagian kanan. Jadi mana yang kita pakai sifatnya? Yang kedua ya. Kita akan nyari bagian kanannya. Berarti sama aja kita nyari B-nya kalau dari rumus ini. Caranya gimana? Ya sama dengan ini berarti. Berarti matriks P itu adalah A inverse kali matriks B-nya. Jadi bagian matriks A ini kita inversekan, kemudian kita kalikan dengan matriks B-nya. A inverse kali matriks B. Inverse itu adalah 1 per determinan kali adjoin. 1 per determinannya, 1 kali 1 itu 1, kemudian dikurangi 2 kali 3, 6. Kemudian adjoin dari matriks A. Adjoin itu A dengan D-nya ditukar. Kemudian B dan C-nya ini berubah tanda. Jadi negatif 2, negatif 3 itu adjoinnya. Oke. 1 per 1 dikurangi 6 itu negatif 5. Sekarang kita kalikan bagian sini. Masih ingat cara perkalian? Baris kali kolom. 1 kali 4, 4. Negatif 2 kali 7, negatif 14. Kemudian baris 1 kolom kedua. 1 kali 11-nya 11. Negatif 2 kali 8, negatif 16. Kemudian baris kedua kolom pertama, negatif 3 kali 4 negatif 12, dan 1 kali 7 plus 7. Baris kedua kolom kedua, negatif 3 kali 11 negatif 33, 1 kali 8 plus 8. Jadi kita peroleh
1 per negatif 5 kali ini hasilnya negatif 10. Bagian sini negatif 5. Negatif 12 tambah 7 negatif 5. Dan negatif 33 tambah 8 negatif 25. Nah, kalau teman-teman masih bingung masalah perkalian matriks, silahkan pelajari lagi video bagian ketiga ya. Nah, di sini ada perkalian skalar dengan matriks. Berarti semua elemen matriks ini kita kalikan dengan skalarnya. 1 per negatif 5 kali negatif 10, 1 per negatif 5 kali negatif 5 gitu. 1 per negatif 5 kali negatif 5 dan 1 per negatif 5 kali negatif 25. Oke, maka hasilnya adalah ini nih. 2115. Ini adalah matriks P-nya. Oke, contoh terakhir, contoh kelima. Misal diketahui A, B, dan C adalah matriks persegi dengan ordo 2 kali 2 dan berlaku A kali B sama dengan C. Jika B-nya diketahui, C-nya juga diketahui, maka matriks A-nya. Nah, kita pakai sifat yang ini ya. A kali B sama dengan C. Kita kan mau nyari matriks A. Nah, kita pakai yang ini. Berarti A itu adalah C kali B inverse. Matriks C-nya yang ini ya. C kita kalikan dengan B kita inversekan. Inverse itu 1 per determinan. Determinannya 5 kali 6, 30. Kemudian dikurangi negatif 3 kali 0. 0. Nah, kemudian kita kali dengan adjoin-nya. Adjoin dari B-nya. 5 dan 6 kita tukar menjadi 6, 5. Kemudian bagian sini negatif 3 dan 0 ini berubah tanda. Jadi positif 3. Ini 0 tetap 0 ya, gak ada negatif 0. Oke, sekarang, nah bagian skalarnya kita pindahkan aja dulu ya. Kalau teman-teman kalikan ini bisa juga, tapi nanti hasilnya itu pecahan. Jadi sebaiknya skalarnya kita pindahkan aja dulu ke depan. 1 per 30, nah matriks kita kalikan dengan matriks seperti ini. Ya, jadi kita dulukan matriks kali matriks. Jadi 1 per 30. Baris pertama kali kolom pertama. Negatif 10 kali 6, negatif 60, 30 kali 0, 0. Baris pertama kolom kedua. Negatif 10 kali 3, negatif 30. 30 kali 5, 150. Kemudian baris kedua kolom pertama. 35 kali 6 itu 210. Dan negatif 27 kali 0, 0. Kemudian baris kedua kolom kedua. 35 kali 3, 105. Negatif 27 kali 5, negatif 135. Oke, ini bagian sini kita selesaikan dulu. Jadi 1 per 30, negatif 60 tambah 0 itu negatif 60. Negatif 30 tambah 150, 120. 210 tambah 0, 210. 105 dikurangi 135 adalah negatif 30. Terakhir tinggal kita kalikan ya. 1 per 30 kali negatif 60 itu 2, negatif 2. Kemudian 1 per 30 kali 120 positif 4. 1 per 30 kali 210, 7. 1 per 30 kali negatif 30 adalah negatif 1. Dan ini adalah matriks A-nya. Oke, jadi kita dapat matriks A. Sekali lagi, sifat-sifat ini penting sekali teman-teman ingat ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan inverse matrix. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.